warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you're always healthy. Bagaimana kabar kalian semua? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Today we will study Islamic Education Chapter 4 about Clean is Healthy. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 4 tentang bersih itu sehat. Simak video berikut ini. Kita akan belajar bersama tentang bersuci. Di dalam agama Islam, mengajarkan tentang kedisiplinan dalam mengatur waktu dan menjaga kebersihan. Umat Islam harus menjaga kebersihan dan kesucian seperti badan, pakaian, dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci. Allah sangat mencintai hambanya yang menjaga kebersihan, karena keindahan terpancar dari kebersihan. Sesuai dengan sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kita sebagai umat Islam yang baik harus mengamalkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW dengan selalu menjaga kebersihan dan kesucian badan, pakaian, dan tempat. Macam-macam cara bersuci. Di dalam Islam, cara bersuci ada 4. Yang pertama, wudu. Yang kedua, tayamum. Yang ketiga, mandi. Dan yang keempat, istinja. Wudu. Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kita melakukan wudu sebelum menunaikan ibadah sholat. Ketika kita melakukan wudu, harus dengan tertib atau teratur. Ketika kita berwudu, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Air yang sah untuk berwudu antara lain berasal dari air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai, air salju, dan mata air. Cara bersuci yang kedua yaitu tayamum. Tayamum artinya bersuci menggunakan debu atau tanah. Tayamum dilakukan saat tidak ada air atau sedang sakit keras. Debu untuk tayamum harus bersih dan suci. Cara bersuci yang ketiga yaitu mandi. Mandi dapat menghilangkan kotoran pada tubuh kita. Mandi dilakukan sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Anak-anak jangan lupa untuk menggosok gigi. Berkeramaslah setiap 2 hari sekali agar badan kita tetap sehat. Cara bersuci yang keempat yaitu istinja. Istinja artinya bersuci dari najis. Istinja dilakukan setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Kita harus melakukan istinja dengan sempurna agar terhindar dari penyakit yang disebabkan dari kotoran ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Tata cara bersuci. Tata cara bersuci yang pertama yaitu cara wudhu. Salah satu syarat sah sholat adalah berwudhu. Nah, sebelum anak soleh-solehah mempraktekkan wudhu, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, rukun wudhu. Rukun wudhu ini harus dilakukan di dalam wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah kegiatan di dalam wudhu yang harus atau wajib dilakukan, karena ketika kita meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhu kita menjadi batal atau tidak sah. Rukun wudhu ada 6, yaitu 1.
niat wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Yang kedua, sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi lebih baik atau lebih sempurna wudhu kalian ketika melakukan sunah-sunah wudhu ini. Nah, sunah wudhu ini antara lain ada 5. Yang pertama, membasuh telapak tangan. Kedua, berkumur. Ketiga, membasuh hidung. Keempat, membasuh telinga. Dan yang kelima, berdoa sesudah wudhu. Adapun hal yang membatalkan wudhu antara lain 1. Kentut. 2. Buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, hilang akal kita atau gila atau tidur nyenyak. Yang keempat, menyentuh kemaluan kita, kubul atau dubur. Dan yang kelima, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kita atau selain keluarga kita. Nah, adapun tata cara berwudu dengan benar sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat wudu. Sebelum melakukan wudu, kita harus membaca basmalah dulu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita niat berwudu. Bacaan niat wudu yaitu berbunyi Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengerjakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Yang ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Dan yang ke-10, tertib atau berurutan dan membaca doa setelah berwudu. Doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Shadaqallahul azim. Tata cara bersuci yang kedua yaitu tayamum. Rukun tayamum sebagai berikut. 1. Niat tayamum. 2. Sekali sentuh debu yang suci. 3. Mengusap muka. 4. Mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang kelima, tertib atau berurutan. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan tayamum yaitu seperti hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Tata cara bersuci yang ketiga yaitu cara mandi. Mandi dan istinja dilakukan setiap hari. Mandi dilakukan sehari 2 kali, yaitu di waktu pagi dan sore hari.
Mandi dimulai dengan membaca basmalah di dalam hati kita. Siramkan air bersih ke seluruh tubuh, lalu gunakan sabun dan gosoklah untuk menghilangkan kotoran. Jangan lupa menggosok gigi. Selesai mandi, badan kita dikeringkan dengan handuk. Badan kita menjadi sehat dan segar. Tata cara bersuci yang terakhir yaitu cara beristinjak. Istinjak dilakukan dengan air bersih, menggunakan sabun agar lebih bersih. Air adalah alat pembersih yang utama ketika kita beristinjak. Apabila tidak ada air, alat yang dapat digunakan antara lain tisu, batu, daun, atau kayu, atau yang dapat menyerap air. Nah, anak soleh-soleha, marilah kita biasakan hidup bersih setiap hari. Selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mandi setiap hari. Menjaga lingkungan agar selalu bersih dan rapi, supaya badan dan lingkungan kita menjadi sehat. Itulah adab anak yang soleh-soleha. Untuk tugas kali ini adalah mempraktikkan cara berwudu dengan baik dan benar sesuai contoh pada penjelasan sebelumnya. Bu Guru tunggu tugasnya ya. Terima kasih. Oke, that's enough for today. Keep spirit and stay healthy. Cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Goodbye. See you next time. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.